Kemacetan merupakan salah satu masalah yang cukup parah di Indonesia. Hampir di setiap sudut kota, kemacetan pasti terjadi. Untuk mengatasi kemacetan ibu kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun 7 koridor LRT. LRT atau Light Rail Transit merupakan sebuah sistem transportasi massal untuk menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya, seperti Bekasi dan Bogor. Hingga awal 4 Juli 2020 lalu, pengerjaan proyek LRT sudah mencapai 72,51%. Dari 3 rute yang sedang dibangun, rute Cawang-Cibubur mencatat perkembangan paling tinggi, yaitu 86,63%. Karena sudah jauh pembangunannya, uji coba kereta LRT pun sudah dilakukan di lintasan ini. Disusul perkembangan rute Cawang Duku Atas dengan 67,48%. Dan yang terakhir, rute Cawang Bekasi Timur dengan perkembangan mencapai 66,28%. Seluruh lintasan itu ditargetkan rampung pembangunannya pada 2021. Namun untuk pengoperasiannya secara penuh diproyeksi baru pada pertengahan 2022, lantaran pengerjaan depo yang belum selesai. Pembangunan prasarana dan sarana LRT Jabodetabek mencakup 3 lingkup pekerjaan. Di antaranya adalah pekerjaan jalur, pekerjaan stasiun, depo dan OCC, serta pekerjaan fasilitas operasi dan track work, di mana nilai pengerjaan proyek prasarana LRT Jabodetabek tahap 1 ini mencapai 22,8 triliun rupiah. Yang menarik pada lintasan Cawang hingga Kuningan adalah konstruksi jembatan lengkung. Jembatan yang menyambungkan rel LRT Gatot Subroto Kuningan merupakan yang terpanjang di dunia. Jembatan ini memiliki panjang 148 meter. Adalah Arvila Deli Triana yang merancang jembatan melengkung ini. Atas prestasinya, perempuan ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Tantangan bahwa dia melengkung dan sangat panjang, itu saja. Jadi dan di bawahnya kita adalah jalan raya yang tidak boleh diganggu sama sekali. Jadi memang tingkat kesulitan, semakin panjang jembatan makin sulit, semakin lengkung juga semakin sulit. Perhitungannya juga semakin complicated karena tiap tahapan perhitungan itu ada perubahan gaya-gaya yang terus berubah secara dinamis. Salah satu kesulitan pembangunan struktur LRT Jabodetabek ini, yakni lokasi proyek berada di wilayah tingkat mobilitas tinggi. Akibatnya, pekerjaan hanya bisa dilakukan pada malam hari, yakni mulai pukul 23 hingga pukul 4 dini hari. Dengan tersambungnya jembatan Bentang Panjang Kuningan, PT Adikarya selaku kontraktor meraih 2 rekor dari MURI. Kedua rekor itu adalah jembatan kereta box beton lengkung dengan bentang terpanjang, serta pembebanan aksial statis loading stage terbesar. Saya bilang sama Pak Ujang pada saat itu, bagaimana kalau tanpa kolong di tengah? Nah, Pak Ujang ragu karena bentangnya kan 148 meter dan melengkung. Saya bilang harusnya bisa, karena saya pernah melakukan jembatan yang melengkung, juga menggunakan balance cantilever, tapi mungkin bentangnya lebih pendek. Jadi artinya faktor resikonya memang jadi lebih banyak, lebih panjang. Tapi insya Allah dengan beberapa kali pengalaman,
yang walaupun tidak sama persis, tapi saya bisa menerapkan pengalaman-pengalaman itu di jembatan yang ini. LRT merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam membangun negeri, khususnya di bidang transportasi. Pemerintah membuka pintu lebar bagi siapapun investor untuk membangun infrastruktur transportasi. Diharapkan pembangunan infrastruktur transportasi ini ke depannya membawa kemajuan bagi bangsa dan negara.